Drama ini mengisahkan seorang perempuan cantik yang bernama Oh Aesun yang berasal dari Jeju. Aesun yang waktu itu yang sudah berusia sekitar 70 tahun, dia itu langsung nostalgia dengan kehidupannya semasa dia kecil hingga dia remaja dan juga dewasa. Ketika dia mampir ke pulau tempat kelahiran ini dia. Jadi Oh Aesun ini memiliki seorang ibu yang kerjanya itu menyelam untuk menafkahi anak-anaknya. Nah, Aesun itu sebenarnya nggak setuju kalau misalkan ibunya mengambil pekerjaan itu karena cukup beresiko, terutama untuk keselamatan dan juga kesehatan ibunya. Namun apalah daya, hanya itu yang bisa dilakukan oleh ibunya Aesun untuk menghidupin keluarganya. By the way, Aesun juga sering banget disamperin sama anak laki-laki yang suka sama dia yang bernama Yang Kwan-sik. Namun pada waktu itu Aesun masih belum terlalu akrab dengan Gwan-sik dan dia hanya menganggap Gwan-sik itu sering banget gangguin dia. Nah, ibunya Aesun itu tetap berjuang untuk anak-anaknya walaupun dibilang sama teman-temannya untuk nggak terlalu menyelam terlalu lama, tapi dia tetap nggak peduli. By the way, Aesun ini tinggal dengan keluarga neneknya karena emaknya itu menikah lagi. Karena kebetulan ayah Aesun kehilangan nyawanya di usia yang cukup muda, jadi ibunya itu menikah lagi dengan pria lain niatnya biar ada yang nafkahin kan. Tapi ternyata suami ibunya itu hanya mau kondo aja. Bahkan ibunya memiliki 2 anak lagi. Ya, 1 cewek, 1 cowok yang merupakan adik tirinya dari Aesun. Walaupun sebenarnya Aesun ini pengen tinggal sama ibunya, tapi ibunya nggak mau Aesun ini memiliki kehidupan yang kurang layak seperti yang dirasakan oleh ibunya saat ini. Jadi dia nyuruh Aesun itu tinggal sama neneknya. Karena walaupun suami barunya itu bilang sama ibunya Aesun untuk udahlah ajak aja Aesun tinggal di sini biar kamu itu bisa jumpa sama anakmu setiap hari, tapi dia nggak mau. Nah, sampai suatu ketika pas ibunya membaca puisi yang udah ditulis sama Aesun, disitulah ibunya langsung terenyuh di mana Aesun itu mengatakan di puisinya bahwa dia pengen ibunya itu nggak mau bekerja lagi karena dia kasihan sama kondisi ibunya dan dia berjanji akan terus belajar dan juga kuliah dan menjadi anak yang pintar dan juga bekerja dengan pekerjaan yang layak sehingga dia bisa memberikan dan juga menafkahi ibunya. Makanya pada malamnya ibunya juga tahu kondisi Aesun di rumah neneknya itu kayak diperlakukan sebagai pembantu gitu. Makanya ibu datang ke sana dan marah-marah kepada saudara ipar ibunya. Dan sejak saat itu ibu Aesun langsung ngebawa dia keluar dari rumah neneknya dan ngebawa dia untuk tinggal bersamanya. Aesun benar-benar senang banget karena ibunya akhirnya mengizinkannya untuk tinggal bersama. Dan dia juga senang karena ibunya membaca puisi yang dia tuliskan. Nah, keesokan harinya Aesun itu ya tiba-tiba mewek karena dia itu tidak terpilih menjadi ketua kelas. Padahal sistem votingnya Aesun itu memiliki voting yang tertinggi. Dia cerita kalau misalkan dia